Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subihatul Jihan. Perkenalkan, nama saya Zakia Khalid Al-Jadi. Kami dari SMP Tarbiyah Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul pemanfaatan kulit pisang sebagai pasta gigi. Menurut Ibnu Quray Al-Marigili, di Indonesia kulit pisang dianggap barang yang tidak berguna, sehingga dibuang begitu saja. Padahal jumlah kulit pisang lumayan banyak, yakni sekitar sepertiga jika dibandingkan dengan buah pisang yang masih berkulit. Hingga diperkirakan potensi limbah kulit pisang sebanyak 2,9 ton per tahun. Ditambah, masyarakat Indonesia hingga sekarang belum bisa memanfaatkan limbah kulit pisang dengan optimal, karena hanya dijadikan bahan makanan ternak atau dibuang di tempat sampah. Dari permasalahan tersebut, kami menemukan solusi, yaitu pemanfaatan kulit pisang sebagai pasta gigi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apakah kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pasta gigi? Dan yang kedua adalah bagaimana hasil kualitas pasta gigi berbahan dasar kulit pisang? Kandungan yang terdapat pada kulit pisang yaitu yang pertama, air sebesar 68,9%, yang kedua, karbohidrat sebesar 18,5%, yang ketiga, lemak sebesar 2,11%, yang keempat, protein sebesar 0,32%, yang kelima, kalium sebesar 71,5 mg, yang keenam, klorida sebesar 1 gram, dan yang terakhir, fosfor sebesar 11,7 gram. Perubahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu mangkok sebanyak 1 buah, yaitu untuk menaruh atau mencampur adonan. Lalu alat yang kedua yaitu sendok sebanyak 3 buah. Sendok yang pertama digunakan untuk menaburi garam, sendok yang kedua digunakan untuk menabur gula, dan sendok yang ketiga untuk mencampur adonan atau mengaduk adonan. Lalu alat yang ketiga yaitu blender untuk menghaluskan semua adonan. Lalu yang keempat yaitu botol cup sebesar 10 ml sebanyak 9 buah untuk mengemas hasil adonan. Dan alat yang kelima atau yang terakhir yaitu suntikan untuk memindahkan adonan dari mangkok ke dalam botol cup. Lalu bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah 17 sendok air atau setara 250 ml. Yang kedua adalah 4 sendok makan gula. Yang ketiga yaitu 4 sendok garam. Lalu yang keempat yaitu 2 buah pisang yang diambil kulitnya saja. Yang kelima yaitu baking soda sebanyak 200 gram. Yang keenam yaitu 4 sendok minyak kelapa. Dan yang terakhir adalah 5 buah permen peppermint. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan. Pertama-tama, masukkan air, gula, garam, minyak kelapa, dan baking soda ke dalam wadah, lalu aduk sampai tercampur merata. Yang kedua, blender kulit pisang dan permen peppermint sampai halus, lalu tuangkan ke dalam campuran adonan dalam wadah tadi, lalu aduk sampai tercampur merata. Yang ketiga, masukkan adonan ke dalam botol tup menggunakan suntikan, dan pada akhirnya pasta gigi siap untuk digunakan. Ini adalah tabel hasil produk yang kami buat. Warna dari pasta gigi yang kami buat sangatlah kurang, karena warnanya coklat yang sangat gelap. Lalu tekstur dari pasta gigi yang kami buat juga sangat kurang. Teksturnya lebih berminyak dan berair. Ketika dicoba ternyata terasa sangat asin dan juga masih terasa ada butiran-butiran kasar. Aroma pasta gigi yang kami buat cukup baik. Aroma yang paling tercium adalah aroma pisang, namun juga masih tercium aroma minyak kelapa. Sedangkan aroma peppermintnya kurang tercium. Daya tahan lama pasta gigi yang kami buat cukup baik. Setelah disimpan 2 hari dalam botol tup tertutup, tekstur dan aroma masih aman. Namun ada sebagian pasta gigi yang mengering di dalam botol tup. Hal ini dikarenakan kulit pisang yang digunakan mengandung tumor necrosis factor atau TNF. TNF adalah suatu zat yang mampu melawan beberapa sel abnormal, sehingga pisang yang sudah matang akan mengeluarkan bintik-bintik hitam pada kulitnya. Massa jenis minyak kelapa lebih ringan dibandingkan massa jenis air yang lebih berat. Sesuai hukum Archimedes, massa jenis zat yang lebih ringan akan selalu berada di atas, sehingga tidak dapat tercampur. Adanya senyawa volatil yang terdapat pada buah pisang adalah alkohol, ester, terutama ester amil dan ester butil, aldehid, dan keton, sehingga pisang memiliki aroma yang khas. Berdasarkan hasil pembahasan produk yang kami buat dapat disimpulkan
bahwa kulit pisang dapat dimanfaatkan menjadi pasta gigi. Kualitas pasta gigi yang kami kembangkan masih kurang baik. Pemanfaatan kulit pisang sebagai pasta gigi masih memerlukan banyak metode-metode khusus dengan berbagai macam uji yang dapat meningkatkan kualitas pasta gigi dan tidak bisa hanya dilakukan dengan cara yang sederhana. Perlu adanya penambahan zat pewarna agar tampilan pasta gigi lebih menarik. Minyak kelapa yang digunakan dapat dikurangi agar tekstur pada pasta gigi tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu berair. Beli kekian di Joyoboyo. Jangan lupa sambal tomat. Sekian presentasi saya Sedoyo, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.